Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kolbutu, apakah kalian pernah mendengar tentang makhluk yang akan muncul di akhir zaman bernama Dabbah? Makhluk ini disebutkan langsung dalam Al-Quran, dan banyak ulama yang berusaha menafsirkan siapakah Dabbah sebenarnya. Apakah ia makhluk mitologi atau makhluk nyata yang akan datang sebagai peringatan besar bagi umat manusia di hari-hari terakhir dunia? Mari kita kupas misteri Dabbah bersama-sama di video kali ini, lengkap dengan tafsir dan tanda-tanda kiamat lainnya yang tak kalah menggemparkan. Makhluk bernama Dabbah, siapakah dia? Dabbah adalah makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda besar kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 82, "Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Ayat ini menggambarkan kemunculan Dabbah sebagai tanda bagi manusia yang sudah mulai meragukan ayat-ayat Allah dan melupakan perintahnya. Makhluk ini bukan sekedar binatang biasa, melainkan ia akan memiliki peran khusus dalam memberikan peringatan terakhir kepada manusia. Makhluk akhir zaman, tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Dabbah adalah salah satu dari 10 tanda besar kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda besar ini termasuk di antara peristiwa yang akan mengguncang dunia dan menandai bahwa akhir zaman sudah sangat dekat. Salah satu hadis yang menyebutkan Dabbah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya tanda-tanda besar kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang Dabbah kepada manusia di pagi hari. Yang manapun yang muncul lebih dahulu, maka yang lainnya segera menyusul. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kemunculan Dabbah adalah salah satu tanda besar yang tidak dapat dihindari dan akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat setelah tanda-tanda besar lainnya muncul, seperti terbitnya matahari dari arah barat. Ciri-ciri fisik Dabbah yang perlu diketahui. Berdasarkan berbagai riwayat, ciri-ciri fisik Dabbah telah menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama. Namun ada beberapa riwayat yang memberikan deskripsi tentang Dabbah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Dabbah ini memiliki bentuk yang tidak seperti binatang yang biasa kita lihat sebelumnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Dabbah memiliki ukuran tubuh yang sangat besar dan bisa berbicara layaknya manusia. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan bahwa Dabbah akan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan tongkat tersebut, ia akan menandai orang-orang mukmin di wajah mereka sehingga wajah mereka bersinar. Sedangkan dengan cincin Nabi Sulaiman, ia akan menandai wajah orang-orang kafir, membuat wajah mereka menjadi hitam dan gelap. Sebagian ulama lain menafsirkan bahwa Dabbah mungkin memiliki bentuk yang di luar nalar manusia, yaitu bisa berupa binatang raksasa atau makhluk yang berasal dari dunia lain. Sumber lain menyebutkan bahwa Dabbah mungkin memiliki kemampuan luar biasa, seperti terbang atau bergerak dengan cepat ke seluruh penjuru dunia untuk menandai manusia.
Namun yang lebih penting dari bentuk fisik dabbah adalah misi dan tugas yang akan ia emban, yaitu memberikan peringatan kepada manusia tentang kebesaran Allah dan menandai siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang kafir. Di mana dabbah akan muncul? Banyak ulama yang memiliki pendapat berbeda mengenai tempat kemunculan dabbah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa dabbah akan muncul dari Makkah, tepatnya di dekat Ka'bah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash yang menyebutkan bahwa dabbah akan keluar dari sebuah celah besar di dekat Safa dan Marwah, dua tempat suci di Masjidil Haram. Dabbah akan keluar dari celah besar di Bukit Syafa di Makkah, dan dia akan bergerak dengan sangat cepat sehingga tidak ada satupun orang yang bisa lari darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Riwayat ini menunjukkan bahwa kemunculan dabbah akan terjadi di tempat yang sangat mulia, yaitu di Makkah, dan ini menjadi pengingat bagi manusia bahwa tanda-tanda kiamat akan terjadi di tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Penafsiran ulama mengenai dabbah. Banyak tafsir ulama yang mencoba memahami siapakah dabbah dan apa makna dari kemunculannya. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa dabbah adalah makhluk yang akan muncul di saat manusia sudah kehilangan keimanan mereka, bahkan mengabaikan peringatan-peringatan dari Allah. Kehadirannya adalah sebagai tanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Ibnu Katsir juga menambahkan dalam tafsirnya bahwa dabbah memiliki misi yang sangat jelas, yaitu memisahkan antara orang yang beriman dan orang yang kafir melalui tanda yang akan ia buat di wajah mereka. Tugas dabbah dalam akhir zaman. Dabbah tidak hanya muncul untuk memberikan tanda pada manusia, tetapi ia juga akan berbicara kepada manusia, menyampaikan peringatan langsung dari Allah. Dalam beberapa riwayat, dabbah disebutkan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Ia akan menjelaskan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah yang telah diabaikan selama ini. Ia akan menegur mereka yang meragukan kebenaran dan memberi penguatan kepada orang-orang beriman. Sebagai salah satu tanda besar kiamat, dabbah juga merupakan tanda bahwa pintu taubat telah tertutup. Ini adalah momen yang sangat penting dalam sejarah akhir zaman. Setelah kemunculan dabbah, tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk bertaubat, dan mereka harus menghadapi takdir mereka berdasarkan amal perbuatan mereka. Kemunculan dabbah dan kaitannya dengan matahari terbit dari arah barat. Salah satu hal yang menarik tentang kemunculan dabbah adalah keterkaitannya dengan tanda kiamat lain, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda-tanda besar kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang dabbah kepada manusia di pagi hari. Yang manapun yang muncul lebih dulu, maka yang lainnya segera menyusul. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kemunculan dabbah dan terbitnya matahari dari arah barat adalah dua peristiwa yang sangat erat kaitannya dan akan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Matahari yang terbit dari barat sendiri adalah tanda bahwa sistem alam semesta telah berubah
dan peristiwa ini akan menjadi salah satu dari akhir tanda-tanda besar kiamat. Kemunculan Dabbah setelah matahari terbit dari arah barat adalah pengingat terakhir bagi manusia untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Dabbah. Sahabat Kolbutub, kisah Dabbah memberikan kita banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan peringatan kepada umat manusia sebelum datangnya peristiwa besar. Kemunculan Dabbah adalah salah satu bentuk peringatan terakhir sebelum hari kiamat benar-benar tiba. Namun, ketika Dabbah muncul, itu berarti pintu taubat sudah tertutup, dan hanya orang-orang yang sebelumnya beriman yang akan diselamatkan. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya memanfaatkan waktu kita di dunia untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan selalu taat kepada Allah. Sebab tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi, dan kita harus selalu siap menghadapinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, berbuatlah amal kebaikan sebelum datang 6 perkara: terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, keluarnya binatang Dabbah, 3 peristiwa besar, tanah longsor di timur, tanah longsor di barat, dan tanah longsor di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memperingatkan kita bahwa tanda-tanda besar kiamat akan datang dengan cepat dan berurutan. Kemunculan Dabbah menjadi salah satu tanda yang harus kita renungkan sebagai peringatan besar dari Allah. Sahabat Kolbutub, kemunculan Dabbah adalah salah satu tanda yang akan menggemparkan dunia. Makhluk ini akan menandai akhir dari kesempatan manusia untuk bertaubat dan menjadi peringatan besar bagi kita semua. Mari kita ambil pelajaran dari kisah Dabbah ini untuk selalu memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, dan memohon ampun kepada Allah sebelum datangnya hari kiamat. Jangan tunggu hingga waktu itu tiba, karena ketika tanda-tanda besar seperti Dabbah muncul, semuanya sudah terlambat. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah dan keteguhan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.